Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva mengatakan ekonomi dunia pada 2023 akan gelap karena menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Dan IMF juga menegaskan prospek ekonomi global gelap gulita, mengingat guncangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, perang antara Rusia dan Ukraina, hingga bencana iklim di semua benua. Lantas, ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Terus yang kedua itu wayurfa'ul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini pulau baca itu di Bukhari, di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau bereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama tidak cerewet kasus pulau, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuala balik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo kasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono kok dilem anak baik. Dia tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau munggah-munggah ribut gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek, yang berkedua porno. Paham? Lu boten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah, wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi, orang nonton konser pornografi asal kamu bayar, dia ke penonton baik. Kamu nonton, kok ngarep dan bayar. Terus coba penonton itu baik. Wajar delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasul itu begitu. Itu di cara-cara ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya, isinya dari pidato. Gus ini apa jenara belum pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut tengah aku loh. Gue tak jawab tenan, nggak siap. Ngerugekno kowe lho jawabanku. Gak usah kus kayak orang satu aku rarok ya, aku tetap sering pidato. Iya, macam-macam ya. Nggak gini terus kalau tenang. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko konten. Dia ngeluh ke saya coba. Sebelum Dewi jenengan itu benar, jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji apa? Orang satu tersinggung, biasa wah ini. Anggap aja ngomong ngarepe pangeran, gue tak kayak itu. Lagi apa modal lokor? Itu ya toh. Satu murah. Dia itu punya toko kan. Ya gue pegawai PNS kan ada bulan 3 juta, gue dia sih. Terus itu nah. Wongnya rokan Gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge ro. Tapi tak belajar ku bayar. Jadi aku pembeli yang baik. Nah contoh yo rokan kawasan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo bayar. Kulo ditonton. Soalnya berdiri di musola tapi betul tapi tak belajar. Ada sih layani kan. Pembeli yang tidak. Wah kan saya proses. Wah itu gua masuk ke musola. Jadi kalau semua soleh mantau loh. Tapi ngomong rapati soleh.
nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara nopo? Aurate iku ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang etika. Mulai gegere Kak. Karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Yang tukang etika nyumbang, itu ya termasuk ilmu itu. Paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu sakniki kula nu sering di. Untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmah gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong cek ana sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mungkin kalau rata terkenal ngalim, itu orang misalnya ke saya semua. Karena pendapat saya tidak populer. Saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas mulutnya. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini kisbah gak rawo gak enak. Ini kisbah nak diundang ya teko. Wong ini nak sing undangan ram bayar-bayar teko. Tapi nak sing bayar ini ram teko lawat itu. Tak omong. Wah, nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora apa-apa. Pokoknya nanti demi anak bojo ini rata kok malah apa ya pelajaranku kamu saking kepengen ku gak masyarakat. Tapi uang tetap segan gitu, tetap segan tapi tak umum. Saya tidak tersinggung, andaikan sampean tidak. Nah ini kalau terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Mumpun mangkel tenan, ora eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondoknya. Nasing iki yo jago. Yo ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Niku kula jujur kula termasuk kiai terakhir kiai gede, camat-camat lagi dhewe seperti itu. Gus kula nu ndek anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai yang rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kula. Lalu June setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat tidak tamat. Muga ora melarat tak pisau ya melarat. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula sak ini wong sugih kalau tidak miso elek ini terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong para tuh ora oleh. Aku kula oleh. Jadi nak miso ora oleh. Aku kula nopo. Yo beda kan miso nopo. Jadi ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya, bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidupkan lagi amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Irukin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Imastri, misalnya melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu gak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa ngenten iki, wis ora tau salam tempel lah kok kiai ini ra salat kopi, kiai ora salat apa? Ya, memang dia mesti gak terima deh, nopo? Dua kiai ora salat apa? Kopi. Misalnya tak turuti salat kopi, kok ora badi apa dia karpe kiai ku ideal. Ngaku karpe dhewe. Padahal kiai ini kesusu ora badi kopi harus gak benar mereka, ngurusi dia ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya yang nomor penting gini Bu. Pembayarannya Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan cuma bayarnya bagus, kotanya tidak bagus, perilakunya. Lupa aku kurang disangoni pangeran. Wa amilu sholihat. Ngurmat ruhin wa amilu sholihat. Ngurmat Mustafa ya ambilus, wes ora urip.
Serah jadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku ambilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat matri, lewat ngurmat rusul. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup tuh amilus. Kalau pernah ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu gerbong. Kalau yang alimnya tak kulo, yang alim tenan. Ya putrane ki gede. Ya waktu kiai ini kan buka kertu. Tenan mata kuwi kisahnya apa? Ngene ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong ijo Islam. Tahu tak kok. Ini kan dulu SPC, nopo menteri, nopo sing teng TV, wong kok mulyane ngono, terus buka lawang ora tau untuk menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurmusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tahu iri ta ora. Niki ora ono Gus, kula tak kok iri. Waktu lama ya itu kan. Lagu wong kula yo wong alim kan gak wajib sungkan wong padha napa ngalim. Ya ora takut. Loh, jenengan nggak bisa tak kok. Salah ya jenengan nggak bisa tak kok. Jenengan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Ini cerita. Kalau karena memang pulau itu wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat rata ono sing hormati. Oh, wis digaji. Gaji presiden ya dhuwur, gaji menteri ya dhuwur, gaji bupati. Nah ngamal jarane ngamal iki. Ini padahal tugas e. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing tapi ora ono iki. Wah, waktu buka dhewe kalau mobil rusak yo gagakno. Oh, bupati rusak sing gagakno. Aduh, harus gimana? Kayaknya mobil rusak itu utang. Cerita dari protes gimana? Kenyataan ini nopo. Terus ini cerita. Terus kata ini jelas di mana? Karena latar belakang saya kan kayak koran. Saya tuh tidak pernah punya perasaan terbunuh dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Ya orang terang non aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya etis loh. Lho boten iki kisah nyata bener sampean mangkel dadi kiai bener. Nek kira dadi kiai urip nara bate buat kiai wis moden ae. Akhirnya kalau ya saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo biasa bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon Allah Subhanahu wa taala hubungane opo. Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet. Utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disiji ya Gusti Allah. Ana wong melarat, gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah. Mergo sing biji kula Allah lan kalau mereka yang itu kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah bukan wartawan. Ini kan kok cocok ke keluarga ini kepengen ngobrol itu. Tapi kalau memang semua, enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat, rantau wedal, kadang mengekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilayatul jahli, ada kebodohan apa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan. Kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel bercinta.
Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diperut, apa jadi ada alur fungsi menteri? Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni hasil, orang kau ngakoni kono ora, lah bangkune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka, mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya, itu kalau saya nyeritani Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Pak. Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Anda lah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi petani. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, ngono berarti kalau wong tom, wong top bodoh menteri pertanian. Ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya biar Allah subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat betul. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah mungkin juga gitu. Paham? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya amal. Amilus solihat sama ya'mal wal berrotim khairai. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti Benono kiai sing ra dosen. Jadi sebagai mulang, buat prospek ora, buat tinggal gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan, jadi saya lapornya sama nopo. Nah, misalnya pengiran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah kan dirasakan non agak juga sana kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya model itu yang marah, tapi tak tahu kalau rasanya marah. Kali saya ini cara ukuran kiai selevel saya gimana? Karena yang alim saya yang lebih kaya banyak sekali. Sama lah ilmu ini kalau kasih akeh, tapi nak dunia ini wakeh ini pirang-pirang. Ya kue dia pidato pelang-pelang, bahwa dia pantangannya pidato ini kawasan gue, ini pantangan tenang gitu. Lu parah itu sana ke sebagai tak desa apa wah orang sih bro. Bengkual. Tusuk jadi wilayah mengalim nopo. Betul, ngomong tangga-tangga gue tak didik apa, belum ngaji yang biasa kok aku dididik apa, ngaji yang bermewah apa, oh ben kualat, jadi ini penting kalau terangkan, termasuk yurfaul ilmu itu nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman ya karena orang tidak biasa transaksi ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Paman tak cerita saya pernah cerita dikit. Ono wong maju iki sugih ra karuan, wis sugih ro, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Dia percaya ngene kok tak sono rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Mikir. Walhasil dia mutusno dirapi dhewe, napa? Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, niku ditotok dia. Tok. Kata cuma tuh udah nih, mau nongol gagu bulan madu kan mantul, mau nopo. Kulo niku gaji tuh balik mana? Gue mau sekarang kan apa? Lampu cilik loh, sender apa? Sender sama don gue kan ya. Oh, sender orang bahasa Rembang loh. Apa lihat sender? Oh, sender.
Tapi mirip. Salah ucap repot. Uble orang nyerempet keteringan kelapa atas keder. Mungkin rawani bakat tak sedih pasti kena. Uble netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali nggak diparani itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus entah ini dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anaknya diambilkan terus diterok, tipikal juga. Terus dia seorang raja, diterok. Padahal dia isi hati beraga gudin. Buat ini cerita iman, biar sampai biasa karena saksi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampai biasa transaksi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar, itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali, dia mimpi di Ka'bah, dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok Gontowabu. Dia seorang wali, Abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Wali Fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan, mergo ngrabi anak ini. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niatnya. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Itu apa tak kono rapotnya elek kabeh. Niku mau Majusi sing saking kurang ajar yang rapi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Mau Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Saya tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gue salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabimu panjang nabi tenan. Perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang cerita. Wah kira iman, jelas dengloni anak ini langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku perso. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hati sofa, karena lonte juga priayi. Malah buat santri ora iso, lonte kelebihannya kan gak apa? Ya, itu dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu putihnya karena tangannya dua digungrang-ngerangah munggah. Ya mau bergerak priayi, soalnya kan bergerak apa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Dulu ini cerita tentang hati sokai. Setelah diminumkan anjing itu, aku syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan di lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa, paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa, tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, mukmin yang bodoh. Malah nek isi juga sering kan. Bener cocokan kula bagi ini cocokan antara wong alim, Pak. Lu mboten nenten tiyang namung kula bagi mau cara tak critane mangkel tapi kan ora sebut jenenge. Tapi dene tetep ngakoni. Mati man kejenengan ngalim jenengan atine jenengan apik berarti nunggu suwe ana ati apik maksudnya. Dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu Paul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini.
Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa taala. Allah sing duwe langit duwe bumi wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, sak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Mana kira awalnya aku berdoa santai lah wiridan, awali kesorangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh, mana tobat, mending ngaji tobat. Kenapa? Tobat. Makanya nanti ya, karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing dia agak akhir karena ya pokoknya begitu kan. Saya itu bukan ingin apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat. Mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau hormat kula kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan kula teng Rembang lokal. Gama kula Bojonegoro anggere bojon susu. Terus aku bagus banget persoalan di malah kabeh dosa wong diharamno. Negeri ngaji pun kula nak hadir Bojonegoro salaman diulah oleh kula kan wong lucu. Kenapa tahu ulah balik. Lah anak bojo betul tenang. Tuan mumpung ketika ulah mriki cangkem. Dari mumpung ketika ulah mriki yo cangkem. Oh santri elek. Elek lapis penting kabeh salah. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta, fa'inni ala nafsi katika trotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem ya sering. Jadi kamu Nabi kamu gue cuma ngandalo safatur tok, tapi gue dewe ra tahu sujud. Nabi ra tahu sujud itu artinya ra tahu transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Gue ra tahu ta'alluq, ora tahu gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak pulau jenengan kan jenengan nggih tidak jauh-jauh datang di waktu ora rumah turun ya ada pulau itu paham. Jadi kadang wonten kadang kula ceritani sing ngaji dengan waktu itu di gunung gitu ben aku teperan matur nuwun ada aku wong Rembang tetep ada napa ya sudah sama ora ada sing gede tetep ada kula tetep napa sangkem nek elek gunung gitu kok adu Rembang paham napa jadi tetep menang kula cara ganjaran tetep kata kula nah sentek ambek cara diitung ora bandingan paling sampean diitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apa? Dihitung apa? Kalau baleni malah. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wahyu faul ilmu hilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa? Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatannya, apa? Orang rasa duwe nopo prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Taala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Kalau sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu orang pemuda, wongnya dempal kalau rugen, kasih wong melarat kan apa dempal, tukang golek kayu deh. Dan ini rugen alhamdulillah rasa ngelakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi rasa golek nopo. Ternyata anak itu duit dorong bikin untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanannya roti, Pak. Betul orang Arab lain melaratlah pakanannya apa? Roti daging. Betul orang Arab itu roti yang unturnya itu tengahnya 3 ijab. Ini gitu kalau roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung tengguwo karena ibunya sudah lumpuh.